Mereka mulai membangun komunikasi yang lebih baik dan lebih mendalam. Namun, dengan kedekatan yang semakin meningkat, perasaan mereka juga semakin kompleks. Luna mulai merasakan ketidakpastian, sementara Rian berjuang untuk memahami perasaannya yang semakin dalam. Suatu pagi, Luna terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Sebuah email penting yang ia terima dari salah satu klien besar menunjukkan adanya potensi masalah serius yang bisa mempengaruhi reputasi perusahaan. Luna merasa terbebani dengan tanggung jawabnya dan merasa kesulitan untuk berbagi kekhawatirannya dengan Rian. Namun, ketika Rian datang untuk menjemputnya untuk makan siang, Luna tidak bisa menahan diri untuk berbicara tentang kekhawatirannya. Rian, aku mendapatkan email pagi ini yang membuatku khawatir, ucap Luna dengan nada cemas. Rian menatap Luna dengan perhatian penuh. Apa yang terjadi? Tanyanya. Luna menjelaskan detail situasi tersebut, merasa lebih baik setelah akhirnya berbicara. Rian mendengarkan dengan seksama dan mencoba memberikan dukungan. Kita akan mencari solusi bersama. Aku yakin kita bisa menyelesaikan ini, katanya dengan penuh keyakinan. Mereka pergi ke restoran untuk makan siang, dan selama perbincangan mereka, Rian memberikan beberapa ide dan perspektif yang membantu Luna merasa lebih tenang. Selama makan, mereka saling bertukar cerita tentang harapan dan impian mereka di masa depan. Luna merasa tersentuh oleh kepedulian Rian dan mulai menyadari betapa dalam perasaan yang ia miliki untuk pria ini. Setelah makan siang, Luna merasa lebih baik dan berterima kasih kepada Rian atas dukungannya. Aku benar-benar menghargai apa yang kau lakukan untukku, Rian. Aku merasa lebih kuat setelah berbicara denganmu, katanya dengan tulus. Rian tersenyum. Aku senang bisa membantu. Kau tidak perlu merasa sendirian dalam hal ini. Namun, beberapa hari kemudian, Luna menerima berita mengejutkan. Salah satu klien utama yang telah lama mereka jalin hubungan tiba-tiba mengumumkan akan mengalihkan kontraknya ke pesaing. Berita ini sangat merugikan dan bisa berdampak besar pada perusahaan Luna. Luna merasa tertekan dan putus asa. Dia memutuskan untuk memberitahu Rian tentang situasi ini secara langsung. Saat mereka bertemu di apartemen Luna malam itu, Luna tampak sangat stres. Aku tidak tahu harus bagaimana, ucapnya dengan suara gemetar. Kehilangan klien ini bisa sangat merusak perusahaan kita. Rian meraih tangan Luna dan menatapnya dengan penuh perhatian. Kita akan menghadapi ini bersama. Mungkin ada solusi yang belum kita lihat. Luna merasa terharu melihat dukungan Rian. Dia mulai membuka diri lebih dalam dan berbicara tentang ketakutan dan kecemasannya. Rian mendengarkan dengan penuh empati dan berusaha memberikan dukungan sebanyak mungkin. Selama percakapan itu, Luna merasa ada sesuatu yang semakin menguat di antara mereka, sebuah ikatan emosional yang sulit diabaikan. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, Rian dan Luna duduk bersama di balkon apartemen, memandang pemandangan kota yang berkilauan di malam hari. Mereka berbicara tentang segala hal, mulai dari masa depan hingga impian mereka. Luna mulai merasa bahwa Rian adalah seseorang yang benar-benar memahami dan mendukungnya, sementara Rian merasa semakin dekat dengan Luna. Ketika malam semakin larut, mereka berdua merasa lebih ringan dan lebih optimis tentang masa depan. Meskipun masalah yang mereka hadapi belum sepenuhnya terpecahkan, mereka merasa lebih siap untuk menghadapinya bersama. Dalam keheningan malam, kedekatan mereka semakin kuat, dan mereka menyadari bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar peran. Dalam sebuah sandiwara, sesuatu yang penuh dengan emosi dan komitmen. Minggu-minggu setelah krisis klien besar berlalu dengan penuh tantangan dan upaya keras. Luna dan Rian bekerja tanpa henti untuk menyelesaikan masalah tersebut dan memperbaiki reputasi perusahaan. Meskipun tekanan semakin berat, kedekatan mereka semakin dalam, dan mereka mulai menyadari betapa pentingnya dukungan satu sama lain dalam menghadapi kesulitan ini. Suatu sore, setelah sebuah pertemuan bisnis yang menegangkan, Luna mengundang Rian untuk mengunjungi proyek perumahan baru yang sedang dikerjakan oleh perusahaannya. Proyek ini adalah salah satu yang sangat penting bagi Luna,
dan dia ingin Rian melihat secara langsung hasil kerja kerasnya. Aku ingin kau melihat apa yang telah kami capai di sini, kata Luna dengan penuh semangat saat mereka memasuki lokasi proyek. Rian mengikuti Luna ke lokasi proyek, merasa terkesan dengan ukuran dan skala proyek tersebut. Luna menunjukkan berbagai area yang sedang dibangun dan menjelaskan detail teknisnya. Ini adalah proyek yang sangat penting bagi kami. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, ini bisa menjadi langkah besar bagi perusahaan, jelas Luna. Rian mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh dedikasi Luna dan timnya. Setelah tur proyek, mereka duduk di sebuah kafe terdekat untuk beristirahat dan berbicara lebih santai. Luna tampak lebih relaks setelah menjelaskan tentang proyeknya. Aku merasa lebih baik setelah kau melihat langsung pekerjaan kami. Rasanya seperti ada yang mengerti betapa pentingnya ini bagi aku, katanya dengan tulus. Rian tersenyum. Aku sangat terkesan dengan semua yang telah kau capai, Luna. Aku bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan ini. Sementara itu, Luna merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dia mulai menyadari betapa pentingnya Rian dalam hidupnya dan bagaimana dukungannya membantu mengatasi tantangan yang dihadapinya. Namun, dia juga merasa cemas tentang bagaimana perasaan Rian dan apa yang sebenarnya dia inginkan dari hubungan mereka. Pada malam yang sama, mereka kembali ke apartemen Luna. Saat duduk bersama di balkon, suasana terasa penuh kehangatan. Rian memandang bintang-bintang dan kemudian menatap Luna dengan serius. Luna, aku tahu kita telah melalui banyak hal bersama, dan aku merasa sangat dekat denganmu, kata Rian. Tapi aku juga ingin memastikan kita berada di halaman yang sama tentang apa yang kita inginkan dari hubungan ini. Luna merasakan ketegangan di udara dan memutuskan untuk berbicara secara terbuka. Rian, aku juga merasakan kedekatan yang mendalam denganmu. Tapi kadang-kadang, aku merasa cemas tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Kita telah menghadapi begitu banyak tantangan, dan aku tidak ingin kehilangan apa yang telah kita bangun bersama. Rian menggenggam tangan Luna dengan lembut. Aku juga merasa sama, Luna. Aku ingin kita terus berjuang bersama dan menemukan jalan menuju masa depan yang lebih baik. Aku percaya kita bisa menghadapi apapun jika kita melakukannya bersama. Percakapan mereka malam itu memperkuat hubungan mereka dan memberikan kejelasan tentang perasaan mereka masing-masing. Meskipun masa depan masih penuh ketidakpastian, mereka merasa lebih siap untuk menghadapinya bersama. Keduanya menyadari bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar peran dalam sebuah sandiwara, sesuatu yang penuh dengan komitmen dan cinta yang mendalam. Dengan semangat baru dan rasa percaya diri, Luna dan Rian melanjutkan perjalanan mereka. Mereka tahu bahwa masih banyak tantangan di depan, tetapi mereka merasa lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapinya bersama. Dalam hati mereka memupuk harapan akan masa depan yang penuh dengan kebahagiaan dan keberhasilan, yakin bahwa bersama-sama mereka bisa mengatasi apapun yang datang. Seiring berjalannya waktu, Luna dan Rian semakin terikat satu sama lain. Mereka telah melewati berbagai tantangan bersama dan membangun fondasi yang kuat untuk hubungan mereka. Namun, sebuah berita mengejutkan datang, menambah beban yang harus mereka hadapi. Seorang jurnalis terkenal mulai menyelidiki berbagai aspek kehidupan Luna, dan berita buruk tentang masa lalu Luna mulai muncul di media. Berita tersebut merinci dugaan keterlibatan Luna dalam beberapa skandal bisnis yang tidak pernah dia ungkapkan sebelumnya. Luna merasa tertekan dan cemas, mengetahui bahwa berita ini bisa merusak reputasinya dan perusahaan yang telah dia bangun dengan susah payah. Rian merasa marah dan khawatir, tetapi dia bertekad untuk mendukung Luna dalam menghadapi situasi ini. Suatu malam, setelah membaca berita terbaru, Luna mengundang Rian ke apartemennya untuk membicarakan masalah ini secara terbuka. Luna terlihat lelah dan emosional saat Rian tiba. Rian, aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi ini. Selama ini, aku berusaha keras untuk menjaga reputasi dan integritas perusahaan,
tapi sekarang semua usaha itu tampaknya sia-sia, kata Luna dengan suara gemetar. Rian duduk di samping Luna dan menggenggam tangannya. Kita akan menghadapi ini bersama, Luna. Aku tahu betapa kerasnya kau bekerja dan betapa banyak yang telah kau capai. Aku percaya padamu dan akan melakukan apa saja untuk membantumu, katanya dengan penuh keyakinan. Luna merasa sedikit tenang mendengar dukungan Rian, tetapi dia masih merasa cemas tentang bagaimana mereka bisa mengatasi krisis ini. Keesokan harinya, Luna dan Rian memutuskan untuk menghadapi situasi ini secara proaktif. Mereka mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya dan membantah tuduhan yang tidak berdasar. Luna berbicara dengan tegas di depan kamera, menjelaskan semua langkah yang telah diambil untuk memastikan integritas perusahaannya dan menegaskan bahwa semua tuduhan tersebut tidak berdasar. Rian berdiri di sampingnya, memberikan dukungan moral dan menunjukkan solidaritasnya. Selama konferensi pers, Luna merasa ada dorongan besar dalam dirinya berkat dukungan Rian. Namun, dia juga merasa cemas tentang bagaimana publik akan merespons. Setelah konferensi pers, Luna dan Rian menerima banyak pesan dukungan dari kolega, teman, dan bahkan beberapa pesaing bisnis yang mengakui integritas Luna. Malam itu, Luna dan Rian duduk bersama di balkon apartemen Luna, menikmati keheningan setelah hari yang panjang. Aku merasa seperti beban berat telah diangkat dari pundakku, tapi aku juga tahu kita masih memiliki banyak yang harus dilakukan untuk memperbaiki reputasi kita, kata Luna sambil menatap bintang-bintang di langit. Rian menatap Luna dengan lembut. Kita sudah menghadapi banyak hal bersama, dan kita akan terus melakukannya. Aku percaya kita bisa melewati ini semua. Selama kita bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Luna merasakan rasa nyaman dan ketenangan yang mendalam dari kata-kata Rian. Meskipun tantangan masih ada di depan, Luna merasa lebih kuat dan lebih percaya diri karena dukungan Rian. Mereka berdua tahu bahwa masa depan masih penuh dengan ketidakpastian, tetapi mereka merasa lebih siap untuk menghadapinya bersama. Mereka memeluk satu sama lain, menyadari bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih berarti daripada yang pernah mereka bayangkan. Dengan tekad baru dan semangat yang diperbarui, Luna dan Rian melanjutkan perjalanan mereka, siap untuk menghadapi apapun yang datang. Mereka tahu bahwa selama mereka saling mendukung, mereka dapat mengatasi segala sesuatu dan menciptakan masa depan yang lebih baik bersama. Seiring berjalannya waktu, Luna dan Rian semakin terikat satu sama lain. Mereka telah melewati berbagai tantangan bersama dan membangun fondasi yang kuat untuk hubungan mereka. Namun, sebuah berita mengejutkan datang, menambah beban yang harus mereka hadapi. Seorang jurnalis terkenal mulai menyelidiki berbagai aspek kehidupan Luna, dan berita buruk tentang masa lalu Luna mulai muncul di media. Berita tersebut merinci dugaan keterlibatan Luna dalam beberapa skandal bisnis yang tidak pernah dia ungkapkan sebelumnya. Luna merasa tertekan dan cemas, mengetahui bahwa berita ini bisa merusak reputasinya dan perusahaan yang telah dia bangun dengan susah payah. Rian merasa marah dan khawatir, tetapi dia bertekad untuk mendukung Luna dalam menghadapi situasi ini. Suatu malam, setelah membaca berita terbaru, Luna mengundang Rian ke apartemennya untuk membicarakan masalah ini secara terbuka. Luna terlihat lelah dan emosional saat Rian tiba. Rian, aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi ini. Selama ini, aku berusaha keras untuk menjaga reputasi dan integritas perusahaan, tapi sekarang semua usaha itu tampaknya sia-sia, kata Luna dengan suara gemetar. Rian duduk di samping Luna dan menggenggam tangannya. Kita akan menghadapi ini bersama, Luna. Aku tahu betapa kerasnya kau bekerja dan betapa banyak yang telah kau capai. Aku percaya padamu dan akan melakukan apa saja untuk membantumu, katanya dengan penuh keyakinan. Luna merasa sedikit tenang mendengar dukungan Rian, tetapi dia masih merasa cemas tentang bagaimana mereka bisa mengatasi krisis ini. Keesokan harinya, Luna dan Rian memutuskan untuk menghadapi situasi ini secara proaktif.
Mereka mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya dan membantah tuduhan yang tidak berdasar. Luna berbicara dengan tegas di depan kamera, menjelaskan semua langkah yang telah diambil untuk memastikan integritas perusahaannya dan menegaskan bahwa semua tuduhan tersebut tidak berdasar. Ryan berdiri di sampingnya, memberikan dukungan moral dan menunjukkan solidaritasnya. Selama konferensi pers, Luna merasa ada dorongan besar dalam dirinya berkat dukungan Ryan. Namun, dia juga merasa cemas tentang bagaimana publik akan merespons. Setelah konferensi pers, Luna dan Ryan menerima banyak pesan dukungan dari kolega, teman, dan bahkan beberapa pesaing bisnis yang mengakui integritas Luna. Malam itu, Luna dan Ryan duduk bersama di balkon apartemen Luna, menikmati keheningan setelah hari yang panjang. Aku merasa seperti beban berat telah diangkat dari pundakku, tapi aku juga tahu kita masih memiliki banyak yang harus dilakukan untuk memperbaiki reputasi kita, kata Luna sambil menatap bintang-bintang di langit. Ryan menatap Luna dengan lembut. Kita sudah menghadapi banyak hal bersama, dan kita akan terus melakukannya. Aku percaya kita bisa melewati ini semua. Selama kita bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Luna merasakan rasa nyaman dan ketenangan yang mendalam dari kata-kata Ryan. Meskipun tantangan masih ada di depan, Luna merasa lebih kuat dan lebih percaya diri karena dukungan Ryan. Mereka berdua tahu bahwa masa depan masih penuh dengan ketidakpastian, tetapi mereka merasa lebih siap untuk menghadapinya bersama. Mereka memeluk satu sama lain, menyadari bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih berarti daripada yang pernah mereka bayangkan. Dengan tekad baru dan semangat yang diperbarui, Luna dan Ryan melanjutkan perjalanan mereka, siap untuk menghadapi apapun yang datang. Mereka tahu bahwa selama mereka saling mendukung, mereka dapat mengatasi segala sesuatu dan menciptakan masa depan yang lebih baik bersama. Setelah konferensi pers yang berhasil, Luna dan Ryan merasa lega, namun tetap waspada terhadap tantangan yang mungkin muncul. Media mulai mengubah nada mereka, dan beberapa berita yang lebih positif tentang integritas Luna dan keberhasilannya di dunia bisnis mulai bermunculan. Namun, Luna tahu bahwa perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik sepenuhnya. Ryan mulai melihat sisi Luna yang belum pernah ia lihat sebelumnya, Luna yang lebih lembut, rentan, namun tetap tegar dalam menghadapi segala tekanan. Ia semakin kagum pada keteguhan Luna, tetapi juga mulai merasa khawatir bahwa Luna mungkin telah mengorbankan terlalu banyak demi pekerjaannya. Ryan memutuskan untuk berbicara dengan Luna tentang hal ini. Pada suatu malam, setelah hari yang melelahkan, mereka duduk bersama di ruang tamu apartemen Luna. Ryan menghela napas dalam-dalam sebelum berbicara. Luna, aku ingin bicara denganmu tentang sesuatu, katanya pelan. Luna menatap Ryan dengan penuh perhatian. Ada apa, Ryan? Ryan terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Aku tahu betapa pentingnya pekerjaan dan reputasi bagimu. Aku melihat betapa kerasnya kau bekerja untuk sampai ke tempatmu sekarang, dan aku sangat mengagumi itu, ucapnya. Tapi aku juga merasa bahwa mungkin kau perlu mempertimbangkan untuk meluangkan waktu sejenak untuk dirimu sendiri. Untuk kita, Luna terkejut dengan apa yang dikatakan Ryan, tapi ia bisa melihat ketulusan di mata pria itu. Maksudmu, aku harus mengurangi pekerjaan? Tanyanya ragu. Ryan mengangguk. Aku tidak bermaksud kau meninggalkan semua yang telah kau bangun. Aku hanya berpikir bahwa ada hal-hal lain dalam hidup yang mungkin juga berharga untuk dikejar. Kebahagiaan, misalnya, hubungan kita. Luna terdiam, merenungkan kata-kata Ryan. Dalam hatinya, ia tahu ada kebenaran di dalamnya. Selama ini, ia begitu fokus pada pekerjaannya, mencapai tujuan demi tujuan, sampai ia lupa untuk menikmati hidup. Kau mungkin benar, Ryan, katanya akhirnya. Aku mungkin terlalu fokus pada pekerjaan sampai aku melupakan hal-hal yang penting. Ryan tersenyum, merasa lega karena Luna mendengarkan. Aku ingin kita mencoba menemukan keseimbangan, Luna. Aku ingin ada waktu untuk kita berdua,
di luar semua kesibukan ini. Luna merasa hatinya hangat dengan perhatian Rian. Aku juga ingin itu, katanya dengan senyuman kecil. Mungkin ini saatnya untuk sedikit melambat dan menikmati apa yang kita miliki. Keesokan harinya, Luna memutuskan untuk membuat perubahan. Dia mulai mendelegasikan beberapa tugasnya kepada tim manajemennya dan memberi mereka lebih banyak tanggung jawab. Dia menyadari bahwa dia tidak harus melakukan semuanya sendiri dan bahwa timnya cukup kompeten untuk menangani banyak hal. Luna juga mulai meluangkan waktu untuk dirinya sendiri, melakukan hal-hal yang ia sukai tetapi jarang punya waktu untuk melakukannya, membaca, berjalan-jalan, dan menikmati momen-momen kecil dalam hidup. Rian, di sisi lain, mulai lebih sering merencanakan kegiatan-kegiatan sederhana namun bermakna dengan Luna. Mereka pergi mendaki, menonton konser kecil, atau sekadar menikmati waktu bersama di rumah. Kedekatan mereka semakin erat, dan Rian merasa semakin yakin bahwa ia ingin Luna menjadi bagian dari hidupnya selamanya. Suatu sore, saat mereka duduk di taman yang indah di bawah sinar matahari senja, Rian merasa saatnya tiba untuk mengungkapkan isi hatinya. "Luna," katanya sambil menggenggam tangan Luna dengan lembut, "aku tahu ini mungkin terasa cepat, tapi aku harus jujur. Aku tidak ingin menghabiskan hidupku tanpa dirimu di sisiku. Aku mencintaimu, Luna. Aku ingin kita bersama, bukan hanya sebagai pasangan dalam kontrak, tapi sebagai sesuatu yang nyata, sesuatu yang kita berdua inginkan." Luna terkejut dan terharu mendengar kata-kata Rian. Matanya mulai berkaca-kaca. "Rian, aku juga mencintaimu," jawabnya dengan suara bergetar. "Aku tidak pernah menyangka bisa merasakan perasaan seperti ini lagi. Kau membuatku merasa hidup, merasa dicintai." Rian tersenyum lega, merasa seperti beban besar telah terangkat dari bahunya. Kehidupan Luna dan Rian berubah setelah pengakuan cinta mereka di taman. Hubungan mereka tidak lagi terasa seperti kesepakatan bisnis atau peran yang dipaksakan. Setiap hari kini diwarnai dengan kehangatan dan kebahagiaan yang mereka ciptakan bersama. Luna mulai merasakan kebebasan baru, sebuah perasaan lega yang telah lama hilang dari hidupnya. Rian terus mendukung Luna untuk mencari keseimbangan antara pekerjaannya dan kehidupan pribadinya. Ia sering mengingatkan Luna untuk meluangkan waktu bagi dirinya sendiri, keluar dari rutinitas dan menikmati hal-hal sederhana dalam hidup. Luna menghargai perhatian itu, merasa bahwa dirinya semakin hidup setiap hari. Ia merasa lebih tenang dan percaya diri dalam mengambil keputusan besar di perusahaannya. Suatu akhir pekan, Rian mengajak Luna untuk berlibur ke sebuah villa kecil di pinggir pantai. "Aku ingin kita mengambil jeda sejenak dari semua hiruk-pikuk kota dan pekerjaan," kata Rian. Luna setuju tanpa ragu. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk benar-benar menikmati waktu bersama tanpa gangguan. Di villa, mereka menikmati hari-hari yang diisi dengan berjalan-jalan di pantai, memasak bersama, dan duduk di tepi dermaga saat matahari terbenam. Luna merasa damai dengan Rian di sisinya, seolah segala tekanan dan kekhawatiran yang biasa mengisi pikirannya sirna. Rian menunjukkan sisi romantisnya yang selama ini tersembunyi, menyediakan sarapan di ranjang, mengajak Luna menari di bawah sinar bulan, dan mengungkapkan perasaan cintanya dengan cara-cara kecil namun penuh makna. Pada malam terakhir di villa, Rian menyiapkan makan malam istimewa di bawah cahaya bintang. Mereka duduk di balkon, menikmati suara ombak yang menenangkan. Luna merasa sangat bahagia. "Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku merasa begitu bebas," katanya sambil tersenyum lebar. "Terima kasih, Rian, karena telah membawaku ke sini." Rian menatap Luna dengan penuh cinta. "Aku hanya ingin melihatmu bahagia, Luna. Kau telah bekerja sangat keras sepanjang hidupmu. Kau pantas mendapatkan ini dan lebih dari ini," ucapnya dengan tulus. Luna tersenyum dan meraih tangan Rian. "Dan aku merasa sangat beruntung memiliki seseorang sepertimu yang selalu ada di sisiku." Saat itu, Rian mengambil nafas dalam-dalam dan meraih kotak kecil dari sakunya. Luna terkejut, jantungnya berdetak lebih cepat. "Luna,
Aku tahu kita sudah banyak melalui suka dan duka bersama. Aku telah melihat sisi terkuatmu, tetapi juga sisi terlembutmu. Dan aku tahu aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku tanpa dirimu, katanya sambil membuka kotak itu, memperlihatkan cincin berlian yang berkilau. Luna, maukah kau menikah denganku? Tanyanya dengan penuh harap. Luna menatap Rian dengan mata berkaca-kaca. Sejenak, ia terdiam, merasakan kebahagiaan yang membuncah di hatinya. Ya, Rian, aku mau, jawabnya akhirnya dengan suara bergetar. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Rian tersenyum lega dan bahagia, segera memasangkan cincin itu di jari Luna. Mereka berciuman di bawah langit yang dipenuhi bintang, merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Malam itu, mereka tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar cinta. Mereka menemukan arti sebenarnya dari kebersamaan dan keinginan untuk saling melengkapi satu sama lain. Hari-hari setelah lamaran tersebut, mereka kembali ke kota dengan perasaan baru yang menyelimuti mereka. Luna merasa lebih kuat, lebih yakin akan masa depannya. Rian semakin terlibat dalam bisnis Luna, memberikan dukungan dan ide-ide segar yang membuat perusahaan semakin berkembang. Mereka menjadi tim yang tak terkalahkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Semua yang terjadi di antara mereka bukanlah kebetulan. Mereka merasa dipertemukan oleh takdir untuk saling melengkapi dan menghadapi masa depan. Bersama, cinta mereka tumbuh semakin kuat setiap hari, seolah tidak ada yang bisa memisahkan mereka lagi. Kini, Luna dan Rian memiliki harapan dan impian baru yang ingin mereka capai bersama. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak selalu akan mudah, tetapi mereka siap menghadapinya dengan cinta dan keberanian. Mereka siap untuk melangkah ke babak baru dalam hidup mereka, sebagai pasangan sejati yang saling mencintai dan mendukung apapun yang terjadi. Beberapa bulan setelah lamaran romantis di villa, Luna dan Rian mempersiapkan pernikahan mereka. Persiapan itu menjadi momen penuh kebahagiaan, namun juga diwarnai tantangan. Bukan hanya soal detail pesta yang harus diatur, tetapi juga bagaimana mereka harus mengatur pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Namun, dengan cinta dan kesabaran, mereka menghadapinya bersama. Luna memutuskan untuk mengundang hanya orang-orang terdekat, teman, keluarga, dan beberapa kolega yang sangat berarti baginya. Sebaliknya, Rian lebih santai dengan persiapan pernikahan ini. Baginya, yang paling penting adalah mereka bisa menikah dan memulai hidup bersama sebagai suami istri. Meskipun begitu, dia tetap terlibat dalam setiap aspek persiapan, menunjukkan bahwa dia benar-benar peduli pada detail-detail kecil yang bisa membuat hari istimewa itu semakin sempurna. Hari pernikahan tiba, dan suasana penuh cinta dan kehangatan memenuhi udara. Luna mengenakan gaun putih sederhana namun elegan yang membuatnya terlihat menawan. Rian, yang mengenakan setelan jas hitam klasik, tidak bisa berhenti tersenyum saat melihat Luna berjalan menuju altar. Matanya berbinar-binar melihat wanita yang telah mengubah hidupnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Saat mereka berdiri di depan pendeta, Luna merasakan jantungnya berdebar-debar, bukan karena gugup, tapi karena kebahagiaan yang begitu besar. Dia melihat ke mata Rian, pria yang tak pernah dia sangka akan menjadi pasangan hidupnya. Aku merasa sangat beruntung, bisiknya pelan. Rian tersenyum, menggenggam tangan Luna lebih erat. Dan aku lebih beruntung lagi, jawabnya dengan lembut. Pendeta mulai mengucapkan janji pernikahan mereka, dan mereka mengucapkannya dengan penuh keyakinan dan ketulusan. Aku, Rian, berjanji untuk mencintaimu, menghormatimu, dan mendukungmu dalam segala hal. Dalam kebahagiaan maupun kesedihan, dalam kelimpahan maupun kesulitan, aku akan selalu berada di sisimu, kata Rian dengan mata yang menatap Luna penuh cinta. Luna merasakan air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Giliran Luna mengucapkan janji pernikahan. Aku, Luna, berjanji untuk mencintaimu, Rian, dengan segenap hatiku. Aku berjanji untuk selalu ada di sisimu, mendukungmu dalam segala hal, dan menghadapi setiap tantangan hidup bersamamu.
Aku akan selalu berusaha menjadi yang terbaik untukmu, dan aku berjanji untuk mencintaimu hari ini, esok, dan selamanya. Suara tepuk tangan dan sorakan bahagia memenuhi udara saat mereka akhirnya menyematkan cincin di jari satu sama lain. Saat mereka berciuman untuk pertama kalinya sebagai suami dan istri, mereka merasakan dunia seakan berhenti sejenak, memberi mereka waktu untuk menikmati kebahagiaan yang begitu murni dan tulus. Setelah upacara pernikahan, mereka mengadakan resepsi kecil dengan keluarga dan teman-teman dekat. Pesta itu penuh dengan tawa, tarian, dan kebahagiaan. Rian tidak bisa berhenti memandangi Luna yang tampak begitu bahagia. "Kau terlihat begitu cantik hari ini," bisiknya saat mereka berdansa bersama. Luna tersenyum malu-malu. "Dan kau terlihat seperti pria paling bahagia di dunia," jawabnya. Di tengah kebahagiaan pesta, Luna menyadari betapa beruntungnya ia telah menemukan cinta yang sejati. Ia merasa puas, bahagia, dan siap menjalani hidup baru bersama Rian. Di saat-saat itu, ia juga merasa terinspirasi untuk menjadikan perusahaan mereka lebih dari sekadar bisnis. Mereka ingin menciptakan sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, menciptakan lapangan kerja, dan membuat perubahan yang positif. Malam itu, ketika mereka kembali ke apartemen mereka yang telah didekorasi dengan bunga dan lilin oleh teman-teman mereka, Luna merasa terharu. "Aku tidak pernah merasa sebahagia ini," katanya sambil memeluk Rian erat-erat. Rian membalas pelukannya dengan lembut. "Aku juga, Luna. Ini adalah awal dari kehidupan baru kita bersama." Mereka memutuskan untuk pergi berbulan madu ke sebuah pulau eksotis. Di sana, mereka menghabiskan waktu menikmati alam, melakukan petualangan, dan merayakan cinta mereka. Setiap momen terasa begitu berharga, dan mereka semakin menyadari betapa kuatnya hubungan mereka. Mereka saling berjanji untuk terus mendukung satu sama lain, apapun yang terjadi. Setelah kembali dari bulan madu, mereka memulai babak baru dalam hidup mereka sebagai pasangan suami istri. Mereka menghadapi tantangan baru di dunia bisnis, tetapi kini mereka melakukannya dengan penuh semangat dan cinta yang lebih besar. Mereka memutuskan untuk memperluas bisnis mereka ke pasar internasional, dengan tujuan untuk memberikan dampak yang lebih besar dan positif. Indah, Rian dan Luna tahu bahwa mereka masih memiliki perjalanan panjang di depan, tetapi mereka merasa lebih siap dan lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa cinta mereka adalah fondasi yang kokoh, yang akan selalu mendukung mereka dalam menghadapi segala rintangan. Mereka siap untuk menghadapi masa depan bersama, dengan penuh harapan dan cinta yang tidak pernah pudar. Kini, bukan lagi sekadar cerita tentang dua orang yang dipertemukan oleh takdir, melainkan tentang cinta yang tumbuh dari kebersamaan, ketulusan, dan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Sebuah kisah yang tidak akan pernah berakhir, karena jika belum subscribe, saya menjadi sedih. Subscribe ya, juga share dan like. Terima kasih.